Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan pertanyaannya. Apa hukum mengadani bayi saat baru lahir? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Karena berhubungan dengan hadis tentang Rasulullah mengadhankan Al-Hasan dan Husain. Apakah hadis itu hasan ataukah hadis itu lemah? Sebagian ulama menghasankan, seperti Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil mengatakan hasanun insyaallah. Namun kemudian beliau meralatnya dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah, di mana beliau merujuk pendapat tersebut dan mengatakan bahwa hadisnya lemah. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mengadani bayi. Sebagian ulama mengatakan sunnah, mustahab. Sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan makruh. Wallahu a'lam, saya condong kepada pendapat Imam Malik dalam hal ini. Karena hadis tentang mengadhankan bayi itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Sementara untuk mengatakan itu sunnah, mustahab, maka itu butuh dalil. Namun sekali lagi Pak, ini masalah khilafiyah. Kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Cukup kita amalkan sesuai yang kita pandang itu kuat, selesai. Hukum melakukan 4 bulanan nuju bulanan. Kalau ini jelas nggak ada dalilnya, Pak. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah SAW atau para sahabat melakukan 4 bulanan atau nuju bulanan, Pak. Kalau hal seperti ini baik, tentu mereka yang pertama kali siapa? Para sahabat dan Rasulullah yang pertama kali melakukannya. Tentu para ulama setelahnya pun juga akan mensunnahkannya. Dalam kitab-kitab fikih pun pasti para ulama akan menyampaikannya, Pak. Bolehkah bayar hutang di dalam masjid? Boleh. Karena pernah ada orang yang mengadu di zaman Rasulullah SAW tentang masalah hutang piutang. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membayarkannya. Itu di masjid. Yang dilarang oleh Rasulullah itu jual beli. Saya berusia 26 tahun dan telah bekerja. Saya sudah beberapa kali mau nikah, namun belum diberikan kesempatan untuk lanjut ke tahap akad. Maksudnya ditolak terus kali ini. Setiap nadhar ditolak gitu, sehingga dia belum berhasil ke tahap pernikahan. Teruslah berusaha ya akhi. Insya Allah banyak perempuan lain yang mau menerima antum. Insya Allah sambil antum berdoa kepada Allah diberikan wanita yang salihat. Dan antum juga jangan terlalu tinggi speknya, Mas. Maunya cantik, rupawan, tinggi, putih. Di mall banyak kegituan, Mas. Yang antum jadikan standar tuh solehat, agamanya bagus. Masalah cantik itu sebetulnya relatif cantik itu. Sebab kalau antum jadikan number one cantiknya, cantik itu lama-lama pudar. Tapi akhlak dan agama itu tidak akan pudar. Bahkan sebagian salafus saleh ada yang sengaja tidak mau mencari wanita yang cantik karena khawatir hatinya terfitnah terus.
Walaupun sebagian ulama ada yang ya merojihkan cantik daripada ya. Kenapa? Alasannya istri Nabi semuanya cantik. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau agama masih bisa dididik, kalau cantik nggak bisa dididik, kata mereka. Ya, tujuan nikah kan untuk menundukkan pandangan lah. Kalau jelek, gimana kita akan menundukkan pandangan, kata mereka. Cuma tadi ya, antum juga harus ngaca. Ya, antum mukanya biasa-biasa aja, maunya yang hebat, ya. Ya alhamdulillah kalau dapat, ya. Seorang istri gugat cerai suami. Apakah hak asuh anak masih di ibu? Kalau anak itu masih bayi atau masih menyusui atau masih sangat kecil, umur 1 tahun 2 tahun, maka ibunya yang ngambil. Tapi kalau anak itu sudah mumayyiz, maka disuruh milih antara ikut bapak atau ikut ibu. Demikian dalam sebuah hadis yang sahih dalam Abu Daud, ya. Demikian wabillahi taufik. Dan tentunya Pak, sebagian ulama mengatakan kalau ibunya jelek akhlaknya, ya jelek agamanya, maka harus suaminya yang mengambil. Iya, maka yang paling baik akhlak dan agamanya itu yang paling berhak. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.